Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini adalah pesan yang disampaikan kepada para pelayan bahwa mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh dan setia akan mendapatkan upah sejati yang disediakan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan harta dunia sebesar apapun. Dalam ayat-ayat sebelum ayat renungan ini kembali mengingatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya, yaitu supaya turut ambil bagian dalam mengembalakan domba-domba. Domba-domba berbicara tentang jiwa-jiwa atau orang-orang yang harus dilayani. Jadi menggembalakan jiwa-jiwa itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik jemaat, gembala sidang atau pendeta, melainkan semua orang percaya yang memiliki tanggung jawab yang sama. Kalau kita coba pembagiannya seperti ini. Bagi para pendeta atau majelis, kawanan domba adalah setiap orang jemaat yang dilayani tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial. Bagi seorang suami, kawanan domba itu adalah seluruh anggota keluarganya, baik itu istrinya maupun anak-anaknya. Bagi pemimpin perusahaan, kawanan domba adalah setiap pekerja atau karyawan. Bagi pemimpin negara, kawanan dombanya adalah warga yang dipimpinnya. Yang termasuk juga kawanan domba yang harus dilayani adalah orang-orang di sekitar yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Selain mengingatkan tugas orang percaya, Rasul Petrus memberikan bentuk pelayanan yang bisa dilakukan orang percaya dalam menggembalakan. Salah satunya adalah dengan menjadi teladan. Karena jika kita ingin mengajari orang lain seni mengenal Allah dan melayaninya, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya dari kuasa teladan. Demikianlah Kristus dan para rasulnya mengomunikasikan pesan yang sama melalui teladan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini Tuhan sedang mempercayakan pelayanan penggembalaan kepada kita sebagai orang percaya. Entah berapapun banyaknya domba yang dipercayakan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan setia, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan, dan kiranya melalui kesetiaan itu kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Apapun peran kita, baik itu di gereja, baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat, bahkan di tempat kerja kita sebagai orang percaya diminta Tuhan untuk melayani, menggembalakan domba-domba yang kita pimpin.
sehingga kita mampu memenangkan jiwa mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, terlebih merenungkannya Tuhan, sehingga itu bisa menjadi bekal dalam hidup kami, mengingatkan kami untuk menggembalakan domba-domba yang kami pimpin, yang kami layani dengan keteladanan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami, dan kami juga memohon berkat daripada Tuhan untuk melindungi, menjaga, dan menyertai hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.